Wah, 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 terungkap fakta membahagiakan. Shin Tae-yong. Ternyata terdengar kabar otak di balik. Hebatnya pengetahuan John Hartman, rahasia besar menjadi penasehat pribadi yang membuat Rizky Ridho anak emas STY jadi simbol penyebutan era baru timnas Indonesia oleh John Hartman. Kim Sang-sik terpukul secara psikologis. Menilai aura John Hartman sebagai ancaman nyata yang berbahaya bagi Asia Tenggara, biasanya pelatih asing butuh waktu berbulan-bulan untuk memahami liga, karakter pemain, dan budaya sepak bola. Tapi Hartman berbicara seperti orang yang sudah mempelajarinya dengan sangat serius, ujar Kim Sang-sik. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 terungkap fakta membahagiakan. Shin Tae-yong. Ternyata terdengar kabar otak di balik. Hebatnya pengetahuan John Hartman, rahasia besar menjadi penasehat pribadi yang membuat Rizky Ridho anak emas STY jadi simbol penyebutan era baru timnas Indonesia oleh John Hartman. Pergantian pelatih kepala di timnas Indonesia yang menghadirkan John Hartman ternyata tidak sekadar menandai era baru, tetapi juga membuka bab yang jauh lebih menarik di balik layar. Informasi yang beredar di kalangan internal menyebutkan bahwa mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih memegang peran penting sebagai penasehat pribadi Hartman dalam menyusun arah dan strategi skuad Garuda. Kehadiran Shin Tae-yong dalam struktur tidak resmi ini dinilai sebagai langkah cerdas. Hartman disebut memahami bahwa timnas Indonesia bukan hanya tim sepak bola biasa, melainkan institusi yang hidup dari emosi, harapan, dan loyalitas jutaan supporter. Shin Tae-yong adalah figur yang berhasil membangun ikatan tersebut selama bertahun-tahun. Ia bukan hanya mengubah cara bermain, tetapi juga membentuk mentalitas, kedisiplinan, dan rasa percaya diri para pemain. Dalam sejumlah sesi perkenalan dan wawancara publik, Hartman secara tidak langsung memberikan petunjuk kuat tentang adanya kesinambungan dengan era sebelumnya. Salah satunya terlihat dari bagaimana ia berkali-kali menyebut nama Rizky Ridho. Cara Hartman menyoroti pemain muda tersebut menunjukkan kekaguman yang bukan sekadar teknis, melainkan juga emosional. Hal itu memperkuat dugaan bahwa Ridho diposisikan sebagai salah satu fondasi utama dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia. Bagi publik sepak bola nasional, Rizky Ridho adalah sosok yang sangat lekat dengan Shin Tae-yong. Ia dikenal sebagai anak emas sang pelatih Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, Ridho bukan hanya memiliki kualitas bertahan yang solid, tetapi juga kecerdasan membaca permainan, kepemimpinan, serta sikap rendah hati yang jarang dimiliki pemain muda. Shin Tae-yong sejak awal melihat Ridho sebagai calon pemimpin masa depan, bahkan kerap memperlakukannya seperti anak sendiri dalam proses pembinaan. Kedekatan itu kini tampaknya menjadi jembatan penting antara era Shin Tae-yong dan era John Hartman. Dengan Shin berada di belakang layar sebagai penasehat, Hartman memiliki akses terhadap pemahaman yang sangat mendalam tentang karakter para pemain timnas Indonesia. Shin mengetahui secara detail siapa yang memiliki mental kuat, siapa yang siap berkembang, dan siapa yang bisa menjadi tulang punggung tim dalam tekanan tinggi. Sumber di lingkungan tim menyebutkan bahwa Shin Tae-yong tidak keberatan menjalani peran ini. Kecintaannya terhadap timnas Indonesia dan para suporternya menjadi alasan utama. Selama menangani Garuda, Shin telah merasakan langsung bagaimana antusiasme publik Indonesia mampu memberi energi luar biasa kepada pemain. Ia ingin memastikan bahwa hubungan emosional yang telah dibangun tidak terputus oleh pergantian pelatih. Di sisi lain, Hartman dipandang sangat jeli membaca situasi. Ia tidak datang dengan pendekatan memutus masa lalu, melainkan merangkulnya. Dengan melibatkan Shin Tae-yong sebagai penasehat, Hartman memperoleh keunggulan strategis yang tidak dimiliki banyak pelatih asing. Ia mendapatkan pemetaan karakter tim yang jauh lebih detail dibandingkan sekedar data dan statistik. Kolaborasi ini juga membuat pendekatan Hartman terhadap pemain terlihat lebih tepat sasaran. Ia tahu bagaimana harus berkomunikasi, bagaimana memberi kepercayaan, dan bagaimana membangun hierarki di ruang ganti. Semua itu menjadi lebih mudah karena ada Shin Tae-yong yang memahami psikologi pemain Indonesia hingga ke akar. Dalam konteks ini, Rizky Ridho menjadi simbol kuat kesinambungan. Ia bukan hanya pemain bertalenta, tetapi juga representasi dari filosofi yang telah dibangun Shin Tae-yong.
Ketika Hartman terus menyebut namanya dengan penuh kebanggaan, itu mencerminkan pengakuan bahwa fondasi lama tetap dihormati dan diteruskan. Situasi ini memberi optimisme besar bagi masa depan timnas Indonesia. Dengan dua figur besar yang bekerja secara sinergis, satu di depan layar dan satu di balik layar, Garuda kini memiliki kombinasi pengalaman, kecerdasan, dan pemahaman budaya yang sangat kuat. Timnas Indonesia tidak sedang memulai ulang, melainkan melanjutkan perjalanan menuju level yang lebih tinggi dengan fondasi yang lebih kokoh. Jika kolaborasi ini terus terjaga, Timnas Indonesia berpeluang memasuki era paling stabil dan menjanjikan dalam sejarahnya. Bukan hanya dari sisi prestasi, tetapi juga dari segi identitas dan kesinambungan, sesuatu yang selama ini menjadi tantangan terbesar sepak bola nasional. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kim Sang-sik terpukul secara psikologis. Menilai aura John Hartman sebagai ancaman nyata yang berbahaya bagi Asia Tenggara, biasanya pelatih asing butuh waktu berbulan-bulan untuk memahami liga, karakter pemain, dan budaya sepak bola. Tapi Hartman berbicara seperti orang yang sudah mempelajarinya dengan sangat serius, ujar Kim Sang-sik. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Efek kehadiran John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia ternyata jauh melampaui batas nasional. Di kawasan Asia Tenggara, perkenalan Hartman menjadi bahan perbincangan serius, bahkan memicu reaksi dari rival utama Indonesia, Vietnam. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya terhadap cara Hartman berbicara, bersikap, dan memaparkan visinya hanya beberapa hari setelah tiba di Indonesia. Kim Sang-sik mengaku tidak menyangka seorang pelatih yang baru menginjakan kaki di Indonesia mampu berbicara seolah-olah sudah lama hidup di dalam sistem sepak bola nasional. Menurutnya, John Hartman terdengar seperti sosok yang telah menguasai sekitar 50% kondisi timnas Indonesia dan Liga Indonesia, padahal secara logika, ia bahkan belum sempat berkumpul dengan para pemain. Biasanya pelatih asing butuh waktu berbulan-bulan untuk memahami liga, karakter pemain, dan budaya sepak bola. Tapi Hartman berbicara seperti orang yang sudah mempelajarinya dengan sangat serius, ujar Kim Sang-sik dalam komentarnya. Pernyataan ini bukan sekadar pujian, melainkan sinyal kekhawatiran. Kim menilai bahwa cara Hartman mempresentasikan rencana dan analisisnya menunjukkan tingkat persiapan yang sangat tinggi. Ia tidak berbicara normatif, tetapi langsung masuk ke detail tentang struktur tim, potensi pemain lokal, dan bagaimana kompetisi domestik bisa menjadi mesin utama kekuatan timnas Indonesia. Menurut Kim, hal ini sangat berbahaya bagi negara-negara pesaing, terutama Vietnam, yang selama beberapa tahun terakhir terbiasa berada di atas Indonesia dalam peta kekuatan Asia Tenggara. Jika Indonesia kini memiliki pelatih dengan pemahaman mendalam, visi jangka panjang, dan keberanian membangun sistem, maka keseimbangan kekuatan bisa berubah drastis. Yang membuat Kim semakin terkejut adalah aura kepemimpinan Hartman. Ia menilai Hartman tidak terlihat seperti pelatih yang masih dalam fase adaptasi, melainkan seperti seseorang yang sudah siap mengambil alih kendali dan membentuk ulang wajah timnas Indonesia. Dalam setiap kalimat terlihat bahwa Hartman datang dengan misi, bukan sekedar kontrak kerja. Dia tidak datang untuk mencoba-coba. Dia datang untuk membangun, kata Kim Sang-sik. Bagi Vietnam, ini menjadi sinyal peringatan. Indonesia memiliki basis pemain muda yang sangat besar, kompetisi liga yang hidup, serta dukungan supporter yang luar biasa. Ketika semua itu dipadukan dengan pelatih yang visioner dan sangat terstruktur seperti Hartman, maka Indonesia berpotensi berubah menjadi kekuatan dominan baru di Asia Tenggara, bahkan Asia. Kim juga menyoroti bahwa Hartman tampaknya sudah memahami dinamika internal timnas Indonesia, mulai dari karakter pemain hingga tekanan publik. Ini adalah hal yang sangat sulit dipelajari dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Kim menduga Hartman telah melakukan riset mendalam jauh sebelum resmi diperkenalkan, sebuah tanda keseriusan yang jarang dimiliki pelatih asing. Reaksi Kim Sang-sik ini secara tidak langsung menunjukkan betapa besar efek psikologis dari kehadiran John Hartman. Bahkan sebelum satupun pertandingan dimainkan, Indonesia sudah mulai memengaruhi cara berpikir lawan-lawannya. Sementara itu, Hartman terus menegaskan bahwa proyek timnas Indonesia bukan proyek instan. Ia ingin membangun struktur yang berkelanjutan, membentuk mentalitas juara, dan menjadikan liga domestik sebagai sumber kekuatan utama.
Sikap ini yang tampaknya paling membuat Kim Sang-sik waspada. Kini, perhatian Asia Tenggara mulai tertuju ke Indonesia. Bukan lagi sebagai tim yang berjuang mengejar ketertinggalan, tetapi sebagai negara yang tengah menyiapkan lompatan besar. Jika apa yang dibaca Kim Sang-sik dari aura John Herdman benar, maka era baru sepak bola Indonesia bisa menjadi tantangan terbesar bagi Vietnam dan rival-rival lainnya dalam waktu dekat. Dengan seorang pelatih yang datang penuh perhitungan, penuh visi, dan penuh tekad, timnas Indonesia sedang bergerak menuju fase yang sangat berbeda. Dan dari sudut pandang Vietnam, perubahan ini bukan kabar baik. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Era baru John Herdman ditabuh timnas Indonesia bersiap mengguncang Asia kebangkitan. Para pemain yang terlupakan Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, bahkan Elkan Bagot akan diberikan kesempatan lagi. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Gelombang perubahan kembali menerpa timnas Indonesia. Setelah melewati fase penuh kontroversi, eksperimen, dan kejutan di bawah Patrick Kluivert, kini sepak bola nasional memasuki sebuah babak baru yang jauh lebih menjanjikan. John Herdman, pelatih kelas dunia yang pernah membawa Kanada melesat dari tim biasa menjadi peserta Piala Dunia, kini resmi memegang kendali skuad Garuda. Bukan sekedar pergantian pelatih, ini adalah revolusi besar dalam cara timnas Indonesia dibangun. Yang paling menyita perhatian publik bukan hanya reputasi Herdman, tetapi keputusan beraninya untuk membuka kembali pintu bagi para pemain yang sempat terpinggirkan. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Elkan Bagot yang nyaris menghilang di era Patrick Kluivert, kini kembali menjadi bahan perbincangan hangat. Mereka bukan sekedar pemain, tetapi simbol dari potensi besar sepak bola Indonesia yang sempat terpendam. Di era Kluivert, timnas Indonesia memang tampil lebih disiplin dan terstruktur. Namun di balik itu, banyak yang menilai tim kehilangan jiwa. Beberapa pemain yang dikenal punya karakter kuat, keberanian, dan daya juang tinggi justru perlahan tersisih. Arhan, Marcelino, dan Elkan adalah contoh paling nyata dari korban perubahan filosofi tersebut. Pratama Arhan bukan sekadar bek kiri biasa. Ia adalah pemain dengan mental baja, agresivitas tinggi, dan lemparan ke dalam yang bisa mengubah pertandingan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia Asia mengenalnya sebagai salah satu bek sayap paling berbahaya di kawasan. Namun di era Kluivert, perannya semakin mengecil, seolah kemampuannya tak lagi sejalan dengan skema yang diterapkan. Kini, John Herdman datang dengan pendekatan yang berbeda. Ia dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan fungsi dan karakter pemain, bukan sekedar gaya. Dalam sistemnya, bek sayap bukan hanya penjaga pertahanan tetapi juga senjata menyerang. Ini adalah kabar terbaik bagi Arhan. Kecepatan, stamina, dan agresivitasnya bisa kembali menjadi momok bagi lawan jika ia diberi kebebasan seperti dulu. Tak kalah penting adalah Marcelino Ferdinand. Di usia muda, ia sudah menjadi otak permainan timnas Indonesia. Gol-golnya di laga besar, keberaniannya menembus pertahanan lawan, dan visinya yang matang menjadikannya berlian yang langka. Namun di era sebelumnya, Marcelino seperti kehilangan ruang untuk mengekspresikan dirinya. Ia terjebak dalam sistem yang lebih kaku dan minim kreativitas. Di tangan Herdman, Marcelino berpotensi bangkit menjadi pusat permainan. Sang pelatih dikenal menyukai gelandang yang berani mengambil keputusan dan tidak takut gagal. Dengan kebebasan bergerak, Marcelino bisa kembali menjadi jenderal lapangan tengah, pengatur ritme, dan sumber inspirasi serangan timnas Indonesia. Lalu ada Elkan Bagot, bek tengah jangkung yang pernah menjadi simbol kokohnya pertahanan Garuda. Bermain di kompetisi Inggris memberinya pengalaman dan mental bertarung yang tak dimiliki banyak pemain Indonesia. Namun ironisnya, ia justru lebih sering tersisih dari skuad utama. Banyak yang merasa lini belakang timnas kehilangan wibawa tanpa kehadiran Elkan. John Herdman melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Ia membutuhkan bek yang bukan hanya kuat, tetapi juga berani mengambil tanggung jawab. Elkan adalah tipe pemimpin di lapangan. Dengan postur, duel udara, dan ketenangannya, ia bisa menjadi fondasi pertahanan baru timnas. Namun yang membuat era Herdman begitu menarik bukan hanya kembalinya para pemain ini, melainkan kompetisi yang akan ia bangun. Tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Semua harus bertarung untuk mengamankan posisi di starting 11. Inilah yang selama ini dirindukan oleh publik, timnas yang dibangun atas dasar kualitas bukan status.
Bayangkan sebuah tim di mana Arhan berlari tanpa henti di sisi kiri, Marcelino mengatur permainan dari tengah, dan Elkan memimpin barisan belakang. Ditambah pemain-pemain muda dan naturalisasi yang kini semakin matang, timnas Indonesia berpotensi memiliki komposisi terbaik dalam sejarah modernnya. Lebih dari sekedar taktik, John Hartman membawa mental juara. Ia sudah membuktikan bagaimana membangun tim dari nol hingga menjadi kekuatan yang dihormati. Ia tahu bagaimana mengelola ego pemain, menyalakan kembali semangat yang padam, dan mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Bagi Arhan, Marcelino, dan Elkan, ini bukan sekedar kesempatan kembali. Ini adalah kesempatan menebus waktu yang hilang, membuktikan bahwa mereka bukan bagian dari masa lalu, melainkan kunci masa depan timnas Indonesia. Kini, seluruh pecinta sepak bola nasional menunggu dengan rasa penasaran yang membuncah. Akankah John Hartman benar-benar memanggil kembali para jenderal yang sempat terlupakan? Akankah mereka kembali berdiri di starting 11 timnas terbaik? Satu hal yang pasti, era baru telah dimulai dan kisah kebangkitan Garuda baru saja membuka lembaran paling mendebarkan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Justin Hubner buka suara, era baru segera dimulai di tangan John Hartman. Harapan timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan kegagalan lolos Piala Dunia 2026 mulai ada titik terang. Di tengah sunyi dan luka yang masih terasa akibat kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026, satu suara muncul membawa harapan baru. Suara itu datang dari sosok yang selalu tampil tanpa rasa takut di jantung pertahanan Garuda, Justin Hubner. Dalam pernyataan yang langsung mengguncang publik sepak bola nasional, Hubner menyampaikan pesan yang sederhana tetapi syarat makna, era baru segera dimulai. Kalimat itu bukan sekedar ungkapan optimisme. Ia adalah sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang berubah di tubuh timnas Indonesia. Setelah melalui tahun 2025 yang penuh kekacauan, konflik, dan kegagalan, kini untuk pertama kalinya para pemain mulai kembali melihat cahaya di ujung terowongan. Dan cahaya itu bernama John Hartman. Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai salah satu periode paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia modern. Target lolos ke Piala Dunia 2026 yang sudah dicanangkan bertahun-tahun runtuh di tengah jalan. Kekalahan demi kekalahan, keputusan yang membingungkan, serta hilangnya arah permainan membuat timnas Indonesia tersesat di saat yang paling krusial. Para pemain berjuang, tetapi mereka seperti berjalan tanpa peta. Justin Hubner ada di sana, merasakan semuanya dari dalam lapangan. Ia melihat bagaimana kepercayaan diri tim perlahan terkikis. Ia menyaksikan bagaimana tekanan publik semakin besar, sementara kepastian dari tim pelatih semakin kabur. Bagi seorang pemain yang terbiasa bermain di level kompetitif Eropa, situasi itu terasa menyakitkan. Namun, justru dari titik terendah itulah muncul sebuah titik balik. Ketika PSSI mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru, suasana di ruang ganti mulai berubah. Bagi Hubner, Hartman bukan nama asing. Ia mengenal reputasi pelatih yang pernah mengubah Kanada dari tim mediocre menjadi peserta Piala Dunia. Seorang pemimpin yang tidak hanya memahami taktik, tetapi juga psikologi pemain. Saya bersyukur kali ini pelatih baru adalah pelatih hebat, ujar Hubner dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan ini terasa berbeda dari sekedar basa-basi. Ini adalah ungkapan tulus dari pemain yang tahu betul betapa pentingnya seorang pelatih dalam menentukan arah sebuah tim nasional. Hubner bahkan mengakui bahwa kehadiran Hartman telah membangkitkan kembali semangatnya. Saya menjadi semangat lagi setelah kekacauan tahun 2025, katanya. Kalimat ini menyentuh karena ia menggambarkan betapa berat beban yang dipikul para pemain setelah kegagalan besar. Mereka bukan hanya kalah di papan skor, tetapi juga harus menghadapi kekecewaan jutaan rakyat Indonesia. Kini, semangat itu kembali menyala. Pertemuan pertama antara Justin Hubner dan John Hartman disebut-sebut akan menjadi momen penting dalam perjalanan baru timnas. Di sanalah visi akan disampaikan, peran akan ditentukan, dan fondasi akan mulai diletakkan. Banyak yang meyakini bahwa Hubner akan menjadi salah satu pilar utama dalam proyek jangka panjang Hartman, bukan hanya karena kualitasnya sebagai bek, tetapi juga karena mentalitasnya sebagai petarung. Hartman dikenal sebagai pelatih yang menghargai pemain dengan karakter kuat. Ia tidak hanya mencari yang paling teknis, tetapi juga yang paling siap berkorban untuk tim.
Hubner dengan gaya bermain keras, disiplin, dan penuh tanggung jawab sangat cocok dengan filosofi tersebut. Lebih dari itu, kata-kata Hubner tentang era baru mencerminkan sesuatu yang lebih besar. Timnas Indonesia sedang mencoba berdamai dengan masa lalu dan berani memulai kembali. Mereka tidak lagi ingin terjebak dalam trauma kegagalan 2025. Mereka ingin menjadikannya sebagai bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Di media sosial, pernyataan Hubner langsung disambut antusias. Para supporter yang sempat patah hati kini kembali merasakan denyut harapan. Jika seorang pemain yang merasakan langsung pahitnya kegagalan bisa kembali bersemangat, mengapa kita tidak? Kini semua mata tertuju pada langkah pertama John Hartman dan para pemainnya. Apakah era baru ini benar-benar akan membawa perubahan? Apakah timnas Indonesia bisa kembali bangkit dan menatap masa depan dengan kepala tegak? Justin Hubner telah memberikan jawabannya dengan caranya sendiri. Ia memilih percaya. Ia memilih bangkit. Dan bersama John Hartman, ia percaya masa depan Garuda belum berakhir, justru baru saja dimulai. Bung Binder terpukau, penonton terpukau di laga panas. Strategi keren Bojan Hodak di menit awal, dan gol kilat Beckham Putra di El Clasico. Jadi bukti Persib tim paling cerdas musim ini? Simak fakta seru dan selengkapnya berikut ini. Bandung, El Clasico Indonesia antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kembali membakar emosi jutaan pecinta sepak bola tanah air. Namun di balik panasnya rivalitas dua raksasa ini, terselip sebuah cerita besar tentang kecerdikan taktik, keberanian pelatih, dan kualitas pemain yang benar-benar berkelas. Semua itu terangkum sempurna dalam satu momen krusial, gol menit kelima Beckham Putra. Sejak awal laga, banyak pihak mengira Persib akan bermain aman menghadapi agresivitas Persija. Namun dugaan itu langsung terpatahkan. Pelatih Persib Bojan Hodak justru tampil berani dengan menerapkan skema yang tidak biasa. Ia memasang Beckham Putra sebagai false nine, peran yang jarang dimainkan oleh gelandang serang sekelasnya. Keputusan itu langsung membuat lini belakang Persija kebingungan. Para bek mereka tidak tahu apakah harus menempel Beckham atau tetap menjaga area. Keraguan itulah yang menjadi celah pertama, dan Persib tidak menyia-nyiakannya. Baru 5 menit pertandingan berjalan, Beckham berhasil lolos dari kawalan, menerima bola di ruang kosong dan dengan tenang menaklukkan kiper Persija. Gol cepat tersebut mengubah seluruh dinamika pertandingan. Stadion bergemuruh, sementara mental Persija langsung terguncang. Melihat kejadian itu, komentator nasional Bung Binder langsung melontarkan pujian. Dalam komentarnya, ia menyebut gol tersebut sebagai contoh sempurna dari strategi yang matang dan kecerdasan pemain. Ini bukan soal keberuntungan, ini buah dari perencanaan. Beckham sebagai false nine itu jenius. Persija tidak siap dengan skema ini, kata Bung Binder dengan nada kagum. Setelah gol itu, Persib tidak langsung mengendur. Justru mereka semakin percaya diri dalam mengontrol permainan. Lini tengah yang dikomandoi Tom Haye bermain sangat tenang. Setiap sentuhan bola terasa terukur, setiap umpan memiliki tujuan. Haye menjadi otak permainan yang menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Sementara itu, Beckham terus bergerak tanpa henti. Meski berposisi sebagai false nine, ia kerap turun menjemput bola, menarik bek Persija keluar dari posisinya, lalu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Ini membuat struktur pertahanan Persija semakin rapuh. Persija mencoba merespons dengan meningkatkan tekanan. Mereka menguasai bola lebih lama dan mencoba mengurung Persib di area sendiri. Namun inilah keunggulan Persib musim ini, mereka tidak panik. Setiap pemain tahu tugasnya. Garis pertahanan tetap rapi, pressing dilakukan pada momen yang tepat, dan transisi bertahan ke menyerang berjalan sangat efisien. Beberapa kali Persija hampir menciptakan peluang, tetapi selalu kandas oleh koordinasi solid lini belakang Persib. Blok-blok krusial, intersepsi tepat waktu, dan disiplin posisi membuat Persija frustrasi hingga menit demi menit berlalu tanpa gol balasan. Bung Binder kembali menyoroti betapa matang dan dewasa permainan Persib kali ini. Menurutnya, ini adalah tanda tim yang sudah naik level, bukan hanya dari segi teknik, tetapi juga dari segi kecerdasan bermain. Persib ini bukan sekadar kuat, mereka pintar, mereka membaca pertandingan dengan sangat baik, ini ciri tim juara, ujarnya. Kemenangan 1-0 ini pun terasa sangat spesial karena datang dari kombinasi strategi dan kualitas individu. Persib musim ini memang dihuni banyak pemain dari timnas Indonesia yang sudah terbiasa menghadapi tekanan tinggi.
Nama-nama seperti Beckham Putra dan Tom Haye memberi standar permainan yang berbeda. Mereka tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga pemahaman taktik dan pengambilan keputusan yang cepat. Hal itu terlihat jelas dalam El Clasico ini. Ketika Persija mulai emosional dan terburu-buru, Persib justru semakin tenang. Mereka memainkan tempo, menjaga bola, dan menunggu momen yang tepat untuk mematikan permainan. Gol cepat Beckham akhirnya menjadi satu-satunya pembeda, tetapi dampaknya sangat besar. Itu bukan hanya gol kemenangan, melainkan simbol bahwa Persib kini adalah tim yang tahu persis apa yang mereka lakukan di lapangan. Di akhir laga, skor 1,0 memang terlihat tipis. Namun bagi mereka yang memahami sepak bola, ini adalah kemenangan besar dari sisi taktik, mental, dan kualitas. El Clasico kali ini pun meninggalkan satu pesan kuat. Persib Bandung bukan hanya sedang bagus, mereka sedang cerdas. Dengan pelatih sekelas Bojan Hodak dan pemain-pemain berkelas seperti Beckham Putra dan Tom Haye, Maung Bandung tampaknya sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar musim ini. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Manchester City bantai Exeter 10-1. Pemain akademi Manchester City curi perhatian. Manchester City tampil luar biasa saat menghajar Exeter City dengan skor telak 10-1 pada putaran ketiga Piala FA 2025-2026 di Stadion Etihad Sabtu 10,1. Kemenangan besar ini semakin istimewa karena dibantu oleh para pemain akademi yang mendapat pujian langsung dari asisten pelatih Pepi Jan Lijeders. Ia menyoroti kuatnya semangat para pemain muda yang begitu ingin mewakili klub. Dalam laga tersebut, City menurunkan 4 pemain akademi sebagai starter, yakni James Trafford, Rico Lewis, Max Allen, dan Ryan McAdoo. Di babak kedua, Nico O'Reilly, Stephen Funis, serta Divine Mukasa ikut dimainkan sehingga total 7 pemain akademi merumput. Mereka tidak hanya tampil, tetapi juga mencetak gol. Allen membuka skor pada menit ke-12. Rico Lewis mencetak 2 gol, O'Reilly mencatatkan namanya di papan skor, dan McAdoo menyumbang gol ke-9 City. Di antara mereka, McAdoo paling mencuri perhatian. Lingers menilai pemain 17 tahun itu memiliki kualitas menyerang di atas rata-rata. Menurut Anda, apakah para pemain akademi ini bisa menjadi tulang punggung Manchester City di masa depan? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Guardiola dapat dana fantastis. Sudah tepatkah belanja 2 miliar euro Manchester City? Manchester City tercatat telah menghabiskan sekitar 2 miliar euro untuk mendatangkan pemain sejak Pep Guardiola menangani tim pada 2016. Angka ini menempatkan City sebagai klub dengan belanja terbesar untuk satu pelatih, melampaui pesaing terdekatnya, Atletico Madrid milik Diego Simeone yang berada di kisaran 1,2 miliar euro. Teranyar, City kembali berinvestasi besar dengan merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth pada bursa transfer Januari 2026 seharga 62,5 juta pound atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Di daftar manajer paling boros, nama-nama seperti Thomas Tuchel dan Mikel Arteta juga masuk jajaran 10 besar. Namun, besarnya dana yang digelontorkan City tidak selalu berbanding lurus dengan hasil setiap pemain. Contohnya Jack Grealish, rekrutan termahal Guardiola senilai 117 juta euro yang kini justru dipinjamkan ke Everton dan berpeluang dipermanenkan. Menurut Anda, dengan dana sebesar itu, apakah pilihan pemain Guardiola sudah tepat atau masih belum maksimal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Debut sensasional Antoine Semenyo ikut ukir sejarah kemenangan 10-1 Manchester City. Antoine Semenyo langsung mencuri perhatian pada laga debutnya bersama Manchester City saat The Citizens membantai Exeter City dengan skor telak 10-1 di putaran ketiga Piala FA. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Etihad pada Sabtu 10,1/2026 dan menjadi salah satu kemenangan paling mencolok dalam sejarah kompetisi domestik modern. Kemenangan ini juga tercatat sebagai rekor gila bagi Manchester City. Sebelumnya, rekor kemenangan terbesar di Piala FA masih dipegang Preston North End yang mengalahkan Hyde FC 26,0 pada tahun 1884. Skor 10,1 atas Exeter pun menyamai atau melampaui rekor kemenangan terbesar tim Premier League atas tim kasta bawah dalam 66 tahun terakhir.
Pep Guardiola merotasi skuadnya dengan memainkan sejumlah pemain pelapis dan muda seperti Allen, McAdoo, O'Reilly, serta debutan Antoine Semenyo yang langsung menyumbang gol dan assist. Erling Haaland sendiri tampil di babak pertama namun belum mampu mencetak gol. Manchester City mendominasi penguasaan bola dan sudah unggul 4,0 saat turun minum meski hanya mencatatkan 3 tembakan tepat sasaran. Di sisi lain, Semenyo yang dikabarkan dibeli dari Bournemouth dengan nilai transfer 65 juta atau sekitar 1,4 triliun rupiah, tampil semakin menonjol di babak kedua. Ia mengirim umpan silang cantik yang disundul Rico Lewis menjadi gol, lalu mencetak gol ke-6 City lewat sepakan tenang ke pojok kanan bawah pada menit ke-54. Menurut Anda, apakah debut Antoine Semenyo ini menjadi awal dari peran besar di Manchester City? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.